المرسلين بالأنبياء أجمعين وذاك تعظيم له من فضل رب العالمين. وبعد ذلك ارتقى نبينا بحر التقى نحو السماوات العلا بالأنبياء فيها التقى. قد نال هدينا الأمين تعظيم ربنا المبين فالله ليس في السماء ذاك اعتقاد المسلمين. Jadi ulama salaf ketika mengumpulkan ajaran salaf beda. Terus orang zaman now mengklaim ajaran salaf itu satu. Bahlul nggak tuh? Kebahlulan yang bermanhaj. Tahu bahlul kan Pak? Itu istilah Arab itu Pak. Betapa kontradiktifnya ulama salaf zaman dahulu, zaman yang masih dekat ke zaman Rasul, ketika mereka mengumpulkan ajaran-ajaran salaf, ketemu perbedaan. Dan mazhab itu banyak loh Pak. Imam Mujtahid aja yang terrecord datanya lebih dari 100. Berarti mazhab ada 100-an lebih. Zaman salaf loh Pak. Lebih dari 100, bayangin coba. Imam Tirmizi sama gurunya Bukhari udah beda. Padahal beda kampung doang, satu Tirmizi, satu Bukhara. Lumayan ada sekian ratus kilo. Kayak sini ke Bandung lah, udah beda mazhab. Belakangan beda masjid, beda mazhab. Belakangan lagi satu masjid, beda mazhab. Ya. Oleh mereka semenjak tahun 1924 perbedaan itu ditutup dan dihilangkan. Jadilah sekarang Pak Haji nggak ngerti perbedaan. Awal-awal tahun 70-an 80-an Pak Haji ini belagu-belagu. Di Mekah nggak ada kunut. Emang dia sudah sampai ke sudut-sudut Mekah. Dia kan tahu cuma Masjidil Haram. Di Mekah nggak ada doa jamaah. Emang amalan ahli Mekah dalil? Coba tunjukkan di Quran, di Sunnah amalan ahli Mekah dalil. Nggak ada. Satu-satunya imam yang mengatakan amalan kota tertentu itu jadi dalil dan dijadikan sebagai sistem berpikir itu Imam Malik. Amalu ahlil Madinah, amal ulama Madinah. Ahli malah bukan ulama. Imam Malik ini tinggal di Madinah. Guru-gurunya adalah murid sahabat. Murid sahabat berarti ngikut sahabat. Sahabat ikut siapa? Mereka tinggal di Madinah. Maka maksud dari amalan ahli Madinah adalah amalan murid-murid sahabat Rasulullah. Itu maksud Imam Malik. Tapi beda nggak? Beda Pak. Suatu kali datanglah Khalifah Abbasiyah kepada Imam Malik, meminta supaya kitabnya dijadikan rujukan utama dan sebagai undang-undang dasar kekhalifahan untuk hukum. Apa kata beliau? Tidak wahai Amirul Mukminin, di luar sana tersebar ajaran sahabat-sahabat Rasulullah yang berbeda dengan saya.
Artinya apa? Sekelas Imam Malik mengakui perbedaan itu. Terus kenapa sekarang mereka tidak mengakui? Oh, kalau perbedaan khilafiyah fikih tidak masalah. Mereka bilang nggak masalah teoritis. Giliran kita bismillah dijaharkan aja disebut sedoif-doifnya perkataan. Ya kan? Kunut, masih ingat Pak, memori kita masih seger. Imam kunut ditonjok, masih ingat gak? Tarantum ditonjok. Tonjoknya dari belakang lagi, aduh kasihan. Akan ada Pak masa begitu. Semoga masjid ini jadi basis Ahlus Sunnah nanti. Gak berani disentuh. Bapak-bapak nih mohon maaf Pak ya, udah senior, harus segera turun Pak estafetnya. Ya, harus dikader mereka nih Ahlus Sunnahnya, anak-anak muda. Karena kita nggak tahu virus ini nggak ada ujungnya. Maka ngaji begini saya seneng nih, di jarak-jarak dulu. Nggak apa-apa Pak. Jadi ngaji nggak usah rame-rame amat dulu sekarang, ya. Sedang-sedang aja. Kita hormati juga. Pak Ustadz saya tawakal, iya, tapi asbab harus diambil. Ya. Jadi jika ikut Ahlus Sunnah, berarti ikut ulama salafus soleh. Ulama salafus soleh bermazhab nggak? Bermazhab. Berapa sisa mazhab yang masih tersisa sekarang? 4. Maka ciri-ciri orang ikut salaf bermazhab. Ciri-ciri orang ikut salaf bersanad. Ciri-ciri orang ikut salaf, dia siap berbeda. Berarti kalau dibalik gimana? Nomor 3 aja deh. Ciri-ciri orang yang memalsukan nama salafus soleh, tidak siap berbeda. Ulama salaf ketika mereka berbeda, saling menghujat atau saling menghargai. Ciri-ciri orang yang memalsukan nama salaf, mencatut imam salaf, ketika berbeda mereka adu. Maka sekarang mereka buat apa? Ajaran Imam Syafi'i yang ditinggalkan oleh Syafi'iyah. Nah, ini logikanya kan kacau tuh. Kacau nggak tuh? Katanya nggak boleh ikut Imam Syafi'i, giliran Syafi'iyah nggak ikut Syafi'i dimasalahin, ya kan? Katanya nggak boleh ikut imam. Sekarang pengikut Imam Syafi'i ada ajaran yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Lo nggak boleh, katanya nggak boleh ikut. Sekarang nggak ikut, nggak boleh juga. Terus maunya ente apa? Kita gituin Pak ya. Apa mau dia? Banyak. Jadi ini disebut dengan khalal al-fikriyah. Kejanggalan konsep berpikir. Imam salaf berguru, dia melarang berguru. Imam salaf berguru ke yang berbeda faham, dia mengajarkan gak boleh ngaji kepada yang beda faham. Makanya gak piknik-piknik. Tapi sekali aja mereka mau mendengarkan kita utuh, mereka akan mulai jatuh cinta Pak. Insya Allah. Minimal dia mulai syak ragu. Iya juga ya. Jangan ngaku salaf kalau belum kenal siapa salaf. Tinggal kita urut aja Pak, berapa nama ulama salaf yang kita kenal. Buktikan, hafal nggak tarikh wafatnya, minimal hafal nggak dia murid siapa, guru siapa. Baru klaim ikut salaf. Tahu-tahu salafnya atu doang. Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal bariun anhum, terbebas dari mereka. Imam Ahmad gak ada hubungan sama mereka. Apa sebab? Mereka melarang Pak sekarang membacakan Al-Quran untuk orang mati. Imam Ahmad nyuruh. Gimana? Pengikut Imam Ahmad tidak mempermasalahkan tawasul. Mereka menganggap tawasul syirik. Ya kan? Imam Ibnu Qudamah bolehin tawasul.
mereka nggak puas. Catut aja tuh nama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang dulu jadi gurunya Syekh Ahmad Dahlan, Syekh Hashim Asy'ari, Syekh Sulaiman Rasuli kalau di Sumatera. Itu mereka berguru ke Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Dicatut Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi adalah seorang salafi. Ya udah, kalau begitu kita terima dulu Pak. Baik. Kita buka kitabnya. Di semua kitab beliau ada hasyiah warakat, ada kitab tentang zikir, ada kitab tentang fikih. Beliau bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalimatnya? Bijahi Sayyidina Muhammad, dengan jah tuah Nabi Muhammad kami bertawassul. Berarti salafnya Ahmad Khatib Minangkabawi kita habis sebut begitu Pak, dibuang tuh nama Syekh Ahmad Khatib sama dia. Imam Masjidil Haram di zamannya. Begitu mereka ngambil sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi gimana Pak? Tambah mantap nggak nih mau berakidah Ahlussunnah? Tambah mantap nggak nih mau bermazhab Syafi'i? Jadi pada hakikatnya ikut akidah Imam Asy'ari, ikut mazhab Syafi'i, itulah ajaran salafus saleh. Itu sebenarnya karena ada riwayatnya, ada sanadnya yang menjamin. Minimal Bapak tahu aja nih kiai saya murid dari, misalnya kalau orang Betawi itu ngikut siapa dulu yang kiai Betawi di Jakarta Selatan? Buya Syafi'i Azami. Itu kan ngajinya ke Syekh Abdul Majid tuh ya, ke Syekh Marzuki, ke Syekh Yasin Al-Fadani, ternyambung udah ke Rasulullah udah. Atau misalnya tamatan pesantren tradisional, namanya Salafiyah juga ya, di Jawa, udah ketemu tuh langsung ke Syekh Hashim Asy'ari. Atau kalau di Sumatera Tarbiyah Islamiyah Sulaiman Rasuli, Syekh Sulaiman Rasuli. Kalau di Aceh Kedayah Syekh Mudawali. Kalau di Sulawesi ada Pak namanya Al Khairat, itu Habib yang langsung bawa. Marganya seingat saya Al Jufri. Nama komunitasnya Al Khairat. Di Jakarta ada muridnya perempuan. Muridnya langsung tuh. Seingat saya murid langsung ya. Profesor Dr. Huzaimah. Rektor IIKI sekarang. Udah sepuh juga Pak. Masih aktif, diberkahi Allah hidupnya. Sama akidahnya semua. Di Lombok ada namanya NW. Jadi kalau di Jawa ada NU, di Lombok ada U-nya double, namanya W. Nahdlatul Watan. Syekh Abdul Majid juga namanya. Itu semua akidahnya sama. Sama semua. Bapak kalau kurang percaya kita cek. Di Mekah sebelum ada sekarang Saudi sekarang sudah ada satu madrasah namanya Saulatiyah. Saulatiyah ini didirikan oleh ahli hadis asli India, tapi ngomongnya Arab. Dulu masyaikh kita belajar di sono. Akidahnya apa Saulatiyah? Sifat 20. Ya. Asy'ariyah, Maturidiyah. Bedanya mazhab mereka Hanafi. Gak yakin juga, gak apa-apa. Bapak tahu Al-Azhar gak? Tahu Al-Azhar? Bukan Al-Azhar Kebayoran Pak. Al-Azhar yang ono, yang Mesir. Ya, Kairo. Itu akidahnya apa? Mazhabnya 4 tadi, Syafi'i salah satunya. Akidahnya apa? Asy'ariyah. Gitu. Gimana? Tambah yakin nggak? Bapak nggak yakin ke Afrika Utara, ke Tunis, Aljazair, sama. Ada di situ Imam Ibnu Ashur udah wafat. Akidahnya Asy'ariyah. Bermazhab Maliki. Nggak percaya juga ujung Maroko sono ada Syekh Talidi baru wafat.
Syekh Abdullah Qumari, Abdullah Qumari, ya. Mereka berasa Maliki. Jadi mau kemana kita pergi? Itu semuanya orang bermazhab dengan salah satu 4 mazhab tadi. Nah sekarang ini mau dibongkar sama mereka, ya. Langsung saja ke Sahih Bukhari. Lah turun pangkat namanya Pak. Imam Bukhari muridnya imam yang keempat, Ahmad bin Ambal. Paham di situ ya? Ya, semoga ngebul. Tapi asik ya. Ngebulnya asik. Belum lagi bab yang satu lagi, bab kerohanian. Salah satu khas dan kesempurnaan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengajarkan ma'rifatullah, mengenal Allah melalui kolbu, ruh. Ini yang mahal Pak. Sholatnya udah ikut Syafi'i nih, akidahnya udah ikut Imam Asy'ari, sekarang zikirnya ikut siapa? Nah, maka kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari nulis dalam risalah Ahlus Sunnahnya, dalam bab tasawuf mesti ikut Imam Junaid, Imam Ghazali, dan Abul Hasan Syadzili, yang sekarang disebut dengan Thariqah Mu'tabarah. Thariqah yang sahih. Jadi boleh Pak ikut thariqah, Bapak ikut thariqah Naqsyabandi boleh, Syadzili boleh, Qadiri boleh. Tapi jangan ikut-ikutan dengan perdebatan mursyid atau petinggi-petinggi masalah siapa yang jadi mursyid. Itu nggak usah ikut-ikutan, kita zikir mengenal Allah. Ini masalah. Tarekat-tarekat sekarang kebanyakan berhenti di ritual, latihan, riyadhah. Tidak semuanya menghantarkan diri kepada ma'rifatullah. Sudah sibuk di ijazah-ijazahan zikir. Lama jalannya kalau begitu. Maka dengan ini lengkaplah ajaran Ahlus Sunnah itu mesti berfikih. Fikih apa tadi? Minimal kita fikih syah. Berani Pak pindah mazhab? Satu mazhab aja belum ngerti. Coba di sini udah pernah khatam belum satu kitab kecil Matan Takrib? Kalau mantan sudah banyak saya lihat di sini ya. Matan Takrib aja belum selesai mau pindah mazhab, apalagi mau membatalkan mazhab. Ini nggak tahu diri dia. Ya. Ini zaman mana dalilnya ya? Bener. Kitab yang tadi kitab kecil, kesimpulan dari dalil, maka nggak ada dalilnya. Kalau mau kitab dalil tebel-tebel, yang kecil aja belum khatam di sini. Dikasih kitab dalil namanya Bulughul Maram, mereka pretelin. Di Bulughul Maram ada ajaran berkunut. Itu mereka karena hadisnya yang dhaif, mereka anggap itu dibuang. Ternyata antara ahli fikih dengan ahli hadis itu beda perspektif Pak masalah hadis. Bagi ahli hadis dhaif buang. Tapi kalau dia ngerti fikih, enggak semua hadis dhaif dibuang. Mana buktinya? Imam Bukhari masih meriwayatkan dan menggunakan hadis dhaif dalam kitabnya Tarikh, dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad untuk adab. Tadi imam siapa? Tirmizi. Sebelum Imam Bukhari ada imam siapa tadi? Ahmad dalam kitab dia Musnad Ahmad itu ada hadis dhaif.
Imam Ahmad berguru ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Umnya itu ada hadis dhaif. Tapi menurut beliau bisa dipakai, sudah sahih versi beliau. Beliau punya guru Imam Malik, di dalam kitab Imam Malik, kitab apa namanya? Al-Mustadrak, ada hadis dhaif. Imam Abu Hanifah punya kitab Musnad, ada hadis dhaif. Maka ulama salafus soleh sepakat menggunakan hadis dhaif. Mereka membuang semua hadis. Giliran kita tanya, Imam ente dalam kitab Tauhid menukil hadis dhaif. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang nama Wahabi diambil dari nama dia, itu menukil beberapa kalam berdasarkan hadis dhaif. Nggak percaya deh Pak, karena yang ngomong Ar-Razi. Cek aja sendiri. Nanti cek yang ngomong dhaif itu langsung imam mereka, namanya Albani. Makanya versi Albani itu kitab tauhid yang dipakai oleh mereka ini itu dianggap masalah. Kenapa? Hadisnya ada yang dhaif. Masa menggunakan hadis dhaif dalam bab akidah? Kita aja bab fikih dibantai-bantai setiap hari. Ya. Jadi menghadapi orang-orang yang ngaku ahlus sunnah tapi tidak punya bukti itu mudah sebenarnya. Tanya aja sanad silsilah. Sama kayak Habib ngaku Habib, tanya aja fam ente apa? Mana buktinya? Boleh Pak nanyain Habib biar nggak salah-salah ntar. Itu baru Habib jasadi, apalagi Habib keilmuan. Maka ulama itu Habib sebenarnya, tapi ilmunya doang, jasadnya enggak, hidungnya kan enggak mancung, pesek-pesek no. Baik, kira-kira gitu Pak, udah jam 6. Ini baru pemanasan ini Pak, pemanasan global. Ya, tafadhol. Baik, selanjutnya mungkin ada yang bertanya. Assalamualaikum. Seperti kita kemarin bahwa itu belajar dan meninggal di Madinah. Imam Malik itu kenapa fikihnya nggak dipakai di situ ya? Kira-kira Bagus. Assalamualaikum. Ini pertanyaan kritis nih Pak. Imam Malik orang Madinah, tapi orang Madinah kok nggak ikut mazhab Malik? Kita tanyain ke mereka ya Pak. Bagi mereka tidak boleh ikut Malik. Bolehnya ikut mazhabnya, bukan mazhab juga, boleh ikut Sahih Bukhari. Padahal Imam Bukhari ngaji sama muridnya Malik namanya Qutaibah. Qutaibah ini juga murid Syafi'i tapi umurnya panjang. Imam Malik wafat 179, dia masih remaja Pak. Ngaji Imam Qutaibah. Meninggal tahun 240, umurnya sekitar 90 lah. Muridnya namanya Bukhari. Makanya dalam kitab-kitab orang-orang Maliki, Imam Syafi'i dianggap Malikiyah. Dalam kitab orang Syafi'i, Imam Syafi'i dianggap Syafi'iyah. Saking laku kerasnya Imam Bukhari itu. Nah sekarang Imam Bukhari diklaim lagi ikut mereka nih. Dianggap tidak bermazhab. Kalau penelitian kita, pemahaman hadisnya Imam Bukhari itu lebih banyak dekat ke Imam Syafi'i. Tapi saya tidak berani klaim beliau itu Syafi'i. Ya kalau menurut versi kita, dia sudah mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak, dia buat mazhab sendiri. Tapi ya begitulah. Jadi orang Madinah sendiri sekarang nggak ikut mazhab Imam Malik karena mereka sudah tidak kenal Imam Malik. Yang mereka kenal sekarang manhaj salaf. Jadi mereka menolak keberagaman salaf. Bagi dia cuma ada satu manhaj salaf, dan itu adalah kebohongan nyata atas nama salafus saleh. Ya.